Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fuad Fahrudin akan mereview film Sang Pencerah yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Film ini tayang pada tahun 2010. Film ini juga dibintangi oleh Lukman Sardi, Ihsan Tarore, Zaskia Adya Meka. Sang Pencerah yang direncanakan sebagai sebuah kisah awal dari duologi mengenai kehidupan Ahmad Dahlan benar-benar menjadi pembuktian Hanung terhadap segelintir orang yang masih menyaksikan kemampuan sebagai seorang sutradara. Tidak hanya sebagai pembuktian, di dalam 120 menit masa durasi tayangnya, sangat terasa bahwa film ini benar-benar diperlakukan secara istimewa dengan tingkat ketelitian dan kerapian produksi yang sangat tinggi. Hasilnya sangatlah mudah untuk menyatakan bahwa Sang Pencerah merupakan karya sineas Indonesia terbaik yang pernah dirilis di layar lebar sepanjang tahun ini. Lihat bagaimana Hanung menceritakan kisah kehidupan Ahmad Dahlan. Ia menyajikannya dengan cara yang ringan walaupun berisi banyak pesan-pesan yang sebenarnya jika diamati lebih dekat berisi banyak tema yang akan dianggap berat oleh para penontonnya. Cara ini terbukti efektif ketika Sang Pencerah hadir lancar mengalirkan kisahnya ke hadapan para penonton dan membuat mereka seperti sedang mendengarkan dengan seksama sebuah cerita yang diceritakan secara apik. Tidak hanya melulu soal biopik kehidupan Ahmad Dahlan, Sang Pencerah juga berhasil memadukan kisah drama romantis sekaligus komedi di dalam penceritaannya yang membuat jalan cerita film ini semakin mudah untuk diresapi. Pemilihan jajaran pemeran yang tepat juga menjadi keunggulan yang sangat strategis untuk film ini. Melihat apa yang ditampilkan Lukman Sardi sebagai Ahmad Dahlan mungkin membuat banyak orang kesulitan untuk membayangkan tokoh besar ini diperankan oleh aktor muda lainnya. Sebagai Ahmad Dahlan, Lukman bermain sangat alami. Harismanya sebagai seorang aktor muda berbakat terlihat menyatu erat dengan karakter yang ia mainkan. Tidak mengherankan bila nama Lukman Sardi akan banyak disebut dalam berbagai ajang penghargaan film Indonesia dalam beberapa waktu mendatang. Selain Lukman, jajaran pameran lainnya tidak kalah dalam memberikan kontribusi mereka dalam menghidupkan nyawa Sang Pencerah. Sekali lagi, setelah perempuan berkalung sorban, Hanung berhasil mendapatkan nama-nama bertalenta kelas tinggi untuk mengisi filmnya. Lihat bagaimana Hanung berhasil mengarahkan banyak bintang muda seperti Ihsan Tarore, Joshua Suherman, Giring, Denis Adiswara, Ricky Perdana, dan Zaskia Adya Meka untuk bermain dan menyatu erat dengan kemampuan akting para seniornya seperti Yati Surahman, Ikra Negara, Selamat Raharjo, Agus Kuncoro hingga Suji Watewo. Benar-benar barisan pemeran impian yang terbukti sangat dapat diandalkan. Kuat dari unsur filmis, Sang Pencerah juga ada kedodoran dari sisi teknis. Film ini benar-benar diperlukan sangat istimewa dari sisi sinematografi maupun pencapaian editingnya. Hasilnya, gambar-gambar yang disajikan di sepanjang film terlihat nyata dan sangat indah. Ini semakin diperkuat dengan tata musik yang dihasilkan oleh Tia Subiakto. Pada beberapa titik, tata musik yang diberikan oleh Tia bahkan berhasil mengisi atau menambah tingkat emosional dari cerita film yang dihadirkan. Juga merupakan salah satu tata musik terbaik dari film Indonesia yang dirilis di sepanjang tahun ini. Terlepas dari pesan-pesan moral yang ingin disampaikan film ini mengenai banyaknya pemanfaatan nama agama untuk kepentingan yang salah serta rasa fanatisme yang kadang-kadang membutakan beberapa kelompok yang ironisnya terasa sangat sesuai dengan apa yang terjadi di Indonesia saat ini. Sang Pencerah adalah sebuah karya yang tidak dapat disanggah, merupakan sebuah hasil yang sangat jarang dilihat dapat dicapai oleh sineas Indonesia.
digarap dengan sangat rapi dan didukung dengan tingkat teknikal yang sangat memuaskan. Sang pencerah adalah film Indonesia kedua di tahun ini setelah Minggu Pagi di Victoria Park, yang membuktikan bahwa sineas Indonesia masih mampu memberikan sesuatu yang lebih kepada para penontonnya. Pencapaian yang sangat luar biasa.